Dahulu kala, setelah raja atau putri-putri kerajaan Singosari selesai mandi, mereka menuju Candi Sumber Awan. Pada waktu itu Putri Gendedes, ya, anak dari Raja Tumapel ini, pada waktu disucikan di sini, dia bisa menyatu dengan alam. Alam ini bercahaya, jadi air ini bercahaya. Pada waktu itu adat atau tradisi dari leluhur kita, orang Jawa, itu dimana seorang putri semua itu harus disucikan. Sejarah tidak hanya menampilkan fakta unik, namun juga budaya Nusantara yang menarik. Misalnya arsitektur candi dan lain sebagainya. Sejarah dunia maupun sejarah Nusantara selalu menyajikan kisah dan cerita masa lalu yang sangatlah menarik. Meskipun kadang bercampur dengan mitos dan legenda Nusantara. Hal itulah budaya Indonesia. Salah satunya terdapat sebuah petirtaan kuno yang bernama Petirtaan Watu Gede. Yang mana lokasinya berada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Petirtaan ini ditemukan oleh arkeolog Belanda pada tahun 1925. Petirtaan Watu Gede merupakan tempat pemandian raja dan para putri raja di zaman Kerajaan Singosari 1222 sampai 1292. Gendedes juga disebutkan pernah mandi di Petirtaan Watu Gede ini. Ini adalah bangunan beji, ya. Nanti zaman bisa mengambil gambar di sana, itu bangunan beji. Beji itu adalah tempat suci artinya. Jadi bangunan beji itu adalah tempat suci, ya. Sehingga kata-kata bubuji ini berarti tempat untuk bersuci. Nah, di situ sehingga diterangkan di dalam kitab Negara Kertagama atau kata Panerekan Angro, pada waktu itu di sini itu dulu tempat bersuci para putri-putri raja pada masa kejayaan Kerajaan Tumapel. Ya. Lokasinya terletak 200 meter di sebelah timur stasiun kereta api Singosari. Kawasan petirtaan ini memiliki suasana yang teduh dan indah dipandang mata. Letaknya di lereng pegunungan, di mana banyak ditemukan sumber mata air, membuat udara di sekitar petirtaan masih asri dan sejuk. Dahulu kala, setelah raja atau putri-putri kerajaan Singosari selesai mandi, mereka menuju Candi Sumber Awan yang berada di sebelah barat petirtaan. Di sana keluarga kerajaan melakukan sembahyang. Keunikan Petirtaan Watu Gede ialah keluarnya air jernih dari mulut arca. Air tersebut mengalir tiada henti hingga sampai saat ini. Di mana dulu diterangkan bahwa pada waktu itu adat atau tradisi dari leluhur kita, orang Jawa, itu di mana seorang putri semua itu harus disucikan. Nah, sucikan itu adalah dalam arti mereka disucikan ini dalam arti mereka itu dipersiapkan. Jadi sebelum menikah dulu orang Jawa, leluhur Jawa dulu, seorang putri itu sebelum menikah itu mereka dipingit, tidak boleh keluar, ya. Dimana dipersiapkan dengan cara apa? Dengan cara ditata mengenai diberi ajaran doa, mantra, ya, diberi cara untuk menyatu dengan alam, ya, supaya bisa membuka berkah dari alam ini. Nah, disitulah sehingga kata-kata suci itu adalah doa. Jadi mereka diajari tentang doa itu dipersiapkan. Kenapa? Karena nanti supaya bisa memberikan keturunan yang benar-benar bisa mengangkat derajat dan mengangkat kerajaan atau negara ini, kan gitu. Nah, disitulah sehingga diterangkan pada waktu itu Putri Gendedes, ya, anak dari Raja Tumapel ini, pada waktu itu Putri Gendedes ini pada waktu disucikan di sini, sehingga dia bisa
menyatu dengan alam sehingga dia bisa membuka berkah alam ini. Maka di situ pada waktu disucikan atau siraman adat, pada waktu itu alam ini bercahaya, jadi air ini bercahaya. Nah, cahaya ini sangat terang sekali sehingga dari kejauhan bisa nampak. Nah, di situ sehingga diterangkan bahwa pada waktu itu Kenangro ini masih kecil. Pada waktu disuci, kata-kata suci itu masih kecil, belum menikah ya. Jadi masih kecil, sama-sama masih masih muda lah. Ya. Diterangkan bahwa Kenangro pada waktu itu sempat melihat tanpa sengaja. Dia melihat. Nah, kenapa? Melihat apa? Melihat cahaya. Nah, kemudian dia mendekat. Kok ada cahaya mendekat? Ternyata ada seorang putri yang disucikan. Maka dia lari, bertanya kepada gurunya yang bernama Empu Loh Gawe. Kok ada putri yang bisa menyumpai cahaya seperti itu? Petirtaan Watu Gede terdiri dari satu kolam yang panjangnya sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 3 meter. Di kolam tersebut ada pancuran berbentuk arca yang bentuknya tidak lagi sempurna. Dilihat dari gaya bangunannya, petirtaan Watu Gede mengingatkan dengan beberapa tempat di Bali. Seandainya kawasan petirtaan sangat terawat, pengunjung bisa melihat 4-6 area berfungsi sebagai pancuran. Dulu di setiap sisi kolam terdapat arca, namun beberapa arca yang menghiasi petirtaan sudah hilang. Meski demikian, sisa-sisa keindahan petirtaan masih dapat dinikmati hingga kini. Sekitar tahun 1970-an, sisa arca yang ada akhirnya diambil dan diamankan di Museum Trowulan. Praktis sejak saat itu hanya tersisa satu arca berbentuk Garuda di pojok timur, di bawah pohon raksasa yang disebut warga sekitar sebagai pohon elo. Pohon-pohon tumbuh mengelilingi kawasan petirtaan. Selain itu, dipasang pula kawat berduri mengelilingi petirtaan Watu Gede. Jika diperhatikan dengan seksama, tampak banyak bangunan yang merupakan bagian dari komplek pemandian ini yang terkubur atau roboh akibat termakan usia.